Halo, jumpa lagi dengan saya Nurmala Pulubuhu dan rekan saya Katrin Lasena. Dalam channel kami tentunya Nurmala Pulubuhu, Katrin Lasena Talk. Kami hadir di sini untuk menjelaskan berbagai tema masalah hukum yang kebetulan sedang viral saat ini. Semoga ini menjadi sebuah pemahaman bagi teman-teman yang menonton channel kami. Baiklah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan lagi kepada rekan saya, Katrin Lasena ya. Kita mendengarkan penjelasan Katrin tentang kriteria Badan Musyawarah DPR dalam menyetujui usulan hak angket. Kita lanjut lagi pertanyaan ini ya. Apa yang terjadi setelah anggota DPR melakukan pemungutan suara terkait hasil penyelidikan? Nah, ini ada rangkaian panjang yang perlu kita ketahui dari langkah-langkah DPR dalam penyelenggarakan hak angket ini. Silakan Katrin Lasena. Proses usulan hak angket di DPR. 1. Inisiasi usulan. Anggota DPR dapat mengajukan usulan hak angket kepada Badan Musyawarah DPR. Usulan ini harus didukung oleh minimal 25% dari jumlah anggota DPR. Usulan tersebut harus disertai dengan dokumen yang memuat setidaknya materi yang akan diselidiki. Kemudian yang kedua, pembahasan dan evaluasi. Usulan hak angket akan dibahas oleh Badan Musyawarah DPR dan badan ini akan mempertimbangkan urgensi, relevansi, dan kepentingan publik dari usulan hak angket. Jika disetujui, Badan Musyawarah DPR akan menetapkan waktu dan agenda untuk pembahasan lebih lanjut. Ketiga, pemilihan pimpinan hak angket. Setelah disetujui, anggota DPR akan memilih pimpinan hak angket. Pimpinan ini akan memimpin seluruh proses hak angket dan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya proses. Keempat, pembentukan tim penyelidik. Setelah pimpinan hak angket ditetapkan, tim penyelidik ini akan dibentuk. Tim ini terdiri dari anggota DPR yang ditunjuk oleh Badan Musyawarah DPR. Mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus yang menjadi objek hak angket. Kelima, penyelidikan. Tim penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Mereka dapat melakukan wawancara, pengumpulan dokumen, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait. Keenam, rapat dengar pendapat. Setelah bukti-bukti terkumpul, tim penyelidik akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang sedang diselidiki. Ketujuh, pembahasan hasil penyelidikan. Setelah rapat dengar pendapat selesai, tim penyelidik akan menyusun laporan hasil penyelidikan. Laporan ini akan dibahas oleh anggota DPR dalam rapat pleno Badan Musyawarah DPR. Kedelapan, pengambilan keputusan. Setelah pembahasan, anggota DPR akan melakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terkait hasil penyelidikan. Keputusan ini dapat berupa rekomendasi atau tindakan lanjutan terhadap kasus yang diselidiki. Proses usulan hak angket di DPR melibatkan partisipasi anggota DPR dalam pembahasan, penyelidikan, dan rapat pleno. Keputusan diambil berdasarkan hasil penyelidikan dan pemungutan suara anggota DPR. Nah, kemudian Badan Musyawarah DPR memiliki kriteria tertentu dalam menyetujui usulan hak angket, yaitu 1. Jumlah anggota DPR. Usulan hak angket harus didukung oleh minimal 25 anggota DPR. Jumlah ini harus berasal lebih dari satu fraksi DPR. Kedua, urgensi dan kepentingan publik. Badan Musyawarah DPR akan menilai urgensi dan kepentingan publik dari usulan hak angket. Usulan tersebut harus terkait dengan masalah yang dianggap penting dan memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Ketiga, dokumen pendukung. Pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat setidaknya materi yang akan diselidiki. Dokumen ini akan membantu Badan Musyawarah DPR dalam mengevaluasi kebutuhan dan relevansi dari hak angket tersebut. Keempat, penjelasan pengusul.
Badan Musyawarah DPR dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan secara ringkas tentang usulan hak angket. Penjelasan ini dapat membantu anggota DPR dalam memahami lebih lanjut tentang tujuan dan urgensi dari usulan tersebut. Nah, setelah mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, Badan Musyawarah DPR akan mengadakan rapat paripurna untuk memutuskan apakah usulan hak angket disetujui atau tidak. Keputusan ini akan diambil berdasarkan penilaian Badan Musyawarah DPR terhadap urgensi, relevansi, dan kepentingan publik dari usulan hak angket. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah anggota DPR melakukan pemungutan suara terkait hasil penyelidikan? Oke, setelah anggota DPR melakukan pemungutan suara terkait hasil penyelidikan, beberapa hal dapat terjadi tergantung pada hasil pemungutan suara tersebut. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, rekomendasi. Jika hasil pemungutan suara menghasilkan mayoritas suara yang mendukung, maka anggota DPR dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penyelidikan. Rekomendasi ini dapat berupa tindakan lanjutan yang harus diambil terkait kasus yang diselidiki. Misalnya, merekomendasikan pengusutan lebih lanjut, perubahan kebijakan, atau tindakan hukum. Kedua, tidak ada tindakan lanjutan. Jika hasil pemungutan suara tidak mencapai mayoritas suara yang mendukung, maka tidak ada tindakan lanjutan yang diambil terkait kasus yang diselidiki. Hasil penyelidikan mungkin tidak menghasilkan rekomendasi yang memenuhi persyaratan mayoritas suara. Ketiga, tindakan hukum. Jika hasil penyelidikan mengungkap adanya pelanggaran hukum yang serius, hasil pemungutan suara yang mendukung dapat mengarah pada tindakan hukum lebih lanjut terhadap pihak yang terlibat. Hal ini dapat melibatkan proses hukum yang terpisah dari proses hak angket. Nah, setelah pemungutan suara, hasilnya akan dicatat dan diumumkan kepada pihak diumumkan kepada publik. Rekomendasi atau tindakan lanjutan yang diambil berdasarkan hasil pemungutan suara dapat menjadi dasar bagi lembaga atau pihak yang berwenang untuk mengambil langkah selanjutnya. Demikian ke Nurmal Tipulubuhu, kiranya hal ini sudah lebih semakin jelas bagaimana proses persidangan hak angket itu yang kelihatannya simpel, namun proses ini akan memakan waktu yang lama karena tentu ada pemeriksaan dokumen-dokumen dan juga ada pemeriksaan saksi-saksi dari semua pihak terkait, didengar pendapatnya, dan mungkin setelah itu dievaluasi di dalam rapat pleno tersebut. Demikian Kak Nurmala Pulubuhu, kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Salam.